Wah, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi, kata Allah. Allah yang melebihkan rezeki kalian dengan yang lain, itu Allah yang melebihkan. Perkara ini tadinya bungul, karena pintar sekolah ternyata rezekinya bagus, itu bukan urusan kita. Tapi kalau orang yang punya penyakit ghil, nah itu dicari-carinya. Sorong dengar artinya ini rancakan orangnya ke Gunung Pematon. Wah, udah macam-macam. Nah, itu ghil, penyakit ghil itu. Makanya Allah dalam ini doa ini Allah mengajarkan kepada kita, wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ya Allah ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai ya Allah dalam hati kami ada penyakit ghil tadi itu. Para hati ini berbahagia. Jadi mendoakan kebaikan untuk orang lain itu bukan perkara gampang itu. Apalagi orang-orang yang kita doakan tuh orang yang nggak senang sama kita, orang yang musuh sama kita doakan kebaikan untuk dia. Oh, itu bukan perkara gampang. Di mulut gampang itu, tapi dalam praktek masya Allah. Iya, orangnya kada senang loh kita, benci loh kita, bahkan sering memfitnah sama kita. Kita tengah malam bangun, tengah malam sholat tahajud, berdoa kepada ya Allah berikan kebaikan kepada si fulan itu. Itu bukan perkara gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita tentang mendoakan orang lain. Pembahasan kita berkisar tentang mendoakan orang lain. Karena selama ini kita berdoa kan lebih banyak untuk diri kita maupun keluarga kita. Tapi subhanallah, Islam mengajarkan kepada kita justru kita mendoakan orang lain, terutama mendoakan tentang kebaikan demi kebaikan. Karena anehnya para hadirin dalam kehidupan ini kadang-kadang kalau kita mendoakan orang lain tapi doa kita yang jelek, justru kadang-kadang, mohon maaf nih, kabulnya lebih cepat yang jelek-jelek itu. Katakanlah umpamanya ulun ini kada senang lon Ustaz Ibnu Agil nih berdoa seban malam, mendoakan kejelekan untuk dia. Kadang-kadang anehnya lebih cepat kabul itu. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan untuk keluarganya, untuk anak istrinya, karir segala macam, kadang-kadang seolah-olah menurut perasaan kita ya seolah lambat kadang-kadang. Tapi bagaimanapun Islam menyuruh kita untuk mendoakan orang lain. Salah satu contoh dalam khutbah tuh. Dalam khutbah itu pasti kita mendoakan orang. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Para hadirin yang berbahagia, makanya babnya malam ini ialah babu fadli du'ail khair, artinya mendoakan untuk orang lain. Sebelum kita mulai, ada doa dari junjungan kita Rasulullah SAW. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memohon kepada Engkau mujibati rahmatik, untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa azaimi maghfiratik, dan memohon ampun kepadamu ya Allah. Wassalamata min kulli ithmin, dan selamat dari segala perbuatan dosa. Wassalamata min kulli ithmin, dan selamat dari perbuatan-perbuatan dosa. Wal ghanimata min kulli birrin, dan memperoleh segala bentuk kebaikan. Wal ghanimah min kulli bir, mendapatkan segala kebaikan. Kemudian wal fawza bil jannah, dan mendapatkan keberuntungan masuk ke dalam surganya Allah.
wan najata minan nar, dan diselamatkan dari neraka. Masuk surga, diselamatkan dari neraka. Hadis rawahul Hakim Abu Abdullah wa qala hadisun hasanun ala syarti Muslim. Jadi hadis ini hadis sahih ala syarti Muslim, merupakan syarat dari Imam Muslim. Para hadirin berbahagia, kemudian ayat yang menjelaskan tentang kita mendoakan orang lain itu dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu surat nomor 59. Surah nomor 59 ayat yang ke-10. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bi iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya orang-orang muhajirin datang ke Madinah, yaqulun, kemudian mereka orang-orang Ansor berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami beriman. Karena orang muhajirin kan orang Madinah, orang Makkah, mereka hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang Ansor itu mendoakan mereka, karena nggak bisa dipungkiri bagaimanapun orang-orang muhajirin lebih dulu beriman kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Alladzina sabaqu, mereka yang telah mendahului kami, kata orang Ansor, bil iman, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutannya, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan dalam hati kami Allah ghil, lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Para hadirin, ghil itu beda dengan hasad. Kalau hasad itu orang kada ketujuh, orang benci, orang behiri, tapi dia kepengen nikmat yang ada pada orang itu hilang. Orang ini mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan, nyaman segala. Itu orang hasad, dia pengennya apa? Hilang jabatan itu, hilang kenyamanan itu, hilang kekayaan itu. Dia pengen itu orang hasad itu. Tapi kalau ghil itu lebih dalam lagi dari hasad, dendam dia. Ada muncul dendam. Padahal itu bungul banget bahari orangnya, kenapa bisa gitu? Itu sudah muncul mencari-cari yang lain tuh, mencari-cari yang lain. Itu ghil itu. Bahkan apa bisa gitu nya? Padahal orangnya bahari bahlul banget itu, wallah. Karena anak gitu. Wih, ini sugih, kenapa wih sugih? Pak, dulu itu sekolah aja kada pernah dapat 1, 0 terus. Jangan heran berbagi, jangan heran. Kenapa? Karena rezeki itu bukan masalah pintar atau bungul. Yang ngasih rezeki siapa? Allah yang ngasih rezeki, terus Allah. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi, kata Allah. Allah yang melebihkan rezeki kalian dengan yang lain, itu Allah yang melebihkan. Perkara ini tadinya bungul, kada pintar sekolah, ternyata rezekinya bagus, itu bukan urusan kita. Tapi kalau orang yang punya penyakit ghil, itu dicari-carinya. Sorong dengar artinya ini rancakan orangnya ke Gunung Pematon, wah udah macam-macam. Itu ghil, penyakit ghil itu. Makanya Allah dalam ini doa ini Allah mengajarkan kepada kita, wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ya Allah ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai ya Allah dalam hati kami ada penyakit ghil tadi itu. Para hadirin berbahagia, jadi mendoakan kebaikan untuk orang lain itu bukan perkara gampang itu. Apalagi orang-orang yang kita doakan tuh orang yang nggak senang sama kita, orang yang musuh sama kita doakan kebaikan untuk dia. Itu bukan perkara gampang. Di mulut gampang itu, tapi dalam praktek masya Allah. Orangnya kada senang loh kita, benci loh kita, bahkan sering memfitnah sama kita. Kita tengah malam bangun, tengah malam sholat tahajud, berdoa kepada ya Allah berikan kebaikan kepada si fulan itu. Itu bukan perkara gampang. Diomongkan gampang, tapi dalam prakteknya masya Allah. Itu menghilangkan penyakit ghil itu bukan sebulan 2 bulan berbahagia, itu latihan terus itu. Karena terus sekali lagi, karena ada orang yang Allah mudahkan doanya, kalau kada ketujuh orang didoakan ya Allah
mampus ya Allah biar mati aja orang, ya Allah biar begini, kadang kabul tuh. Tapi Allah mengajarkan kepada kita jangan doakan yang baik. Junjungan kita Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, doakan yang baik untuk orang lain. Ya, itu yang pertama, surah Al-Hasyr, surat 59 ayat 10. Yang kedua, wa qala ta'ala wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala li dzambika, terhadap dosa-dosamu, kemudian walil mu'minin, dan terhadap kesalahan orang-orang mukmin yang lain, wal mu'minat, dan mukminat yang lain. Ya, seperti jumatan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, kita mendoakan orang lain. Itu surat Muhammad surat nomor 47 ayat 19. Kemudian wa qala ta ikhwanan an Ibrahim sallallahu alaihi wasallam rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ada dalam surah Ibrahim surat nomor 14 ayat 41. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ighfir li wa li walidayya, ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku. Ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku, kata Nabi Ibrahim. Kemudian walil mu'minin, dan semua orang-orang beriman, yauma yaqumul hisab, yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya, kemudian mendoakan semua kaum muslimin, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan mendoakan orang-orang mukmin yang lain. Para hadirin, itu antara lain ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mendoakan orang lain. Karena mendoakan orang lain demi kebaikan itu Masya Allah ya. Kemudian kita lihat dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Darda radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah SAW yaqul, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib. Tuh, tidaklah seorang muslim yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, yang tanpa sepengetahuan dia yang lain. Dia mendoakan si fulan, mendoakan orang lain pokoknya. Illa qala al malak, kecuali malaikat yang mendengarkan waktu itu, kata malaikat apa? Walaka bimislin, sama kamu dapat juga. Jadi kita mendoakan orang lain, kita doakan kebaikan untuk dia, kata malaikat walaka bimislin, sama kamu dapat juga. Ya, ini kalau sudah malaikat yang mengatakan begitu, kira-kira gimana? Pasti kabul malaikat. Ya, jadi tidak ada ruginya orang yang mendoakan orang lain. Kenapa? Karena malaikat langsung mendoakan walaka bimisl, kata malaikat. Ya, untuk kamu sama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, wa anhu, dari Abi Darda juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dzalil ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudara yang lain bi dzalil ghaib, artinya mendoakan saudara yang lain, itu sebutannya istilah zahirul ghaib. Kata Rasulullah, mustajabatun, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita mendoakan saudara kita, keluarga kita, orang lain, kawan-kawan kita, kita doakan berbahagia, kata Rasulullah, mustajabatun, pasti doa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inda ra'sihi malakun muwakkal, malaikat yang ditugaskan untuk mendengarkan doa dia tadi itu, yang disebut dengan malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin. Yang mengaminkan doa kita untuk saudara kita yang lain, yang mengaminkan amin siapa? Kata Rasulullah, qala al malak al muwakkal amin, malaikat yang mendoakan amin. Kemudian dia mengatakan walaka bimithil, sama dengan kamu dapat juga. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin berbahagia, kemudian kita lanjutkan dalam judul lain, apa-apa saja yang berhubungan dengan doa. Karena ingat berbahagia, doa itu merupakan apa ya?
Ad-du'a mukhul ibadah. Mukh itu apa? Intisari dari sesuatu gitu loh. Mukh itu asal kata mukh kan otak katanya. Asal kata mukh itu otak. Cuma diterjemahkan intisarinya doa. Ya, kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang beriman. Ya, makanya tulisan buku kecil tulisan ke Husain Qadri itu Masya Allah tuh, itu banyak tuh doa-doanya bagus. Iya. Banyak diambil dari doa Rasulullah, dari Quran. Judulnya beberapa hal yang berhubungan dengan doa. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sunia ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha bits-tsana. Ini yang berhubungan dengan doa nih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dua-duanya sahabat Rasulullah. Ya, karena Zaid bin Haritsah itu anak angkat Rasulullah. Bahkan Zaid itu sampai dikenal dengan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kemudian dalam surah Al-Ahzab itu Allah hapus akhirnya tentang orang yang menisbahkan dengan orang lain. Maka Muhammadun aba hadim min rijalikum, bahwa bukanlah Muhammad itu salah seorang dari bapak kalian. Ya, karena Zaid itu anak angkat Rasulullah. Ini Usamah anaknya. Para hadirin lihat. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man sunia ilaihi ma'rufun, barang siapa yang sunia diperlakukan ma'rufun dengan baik, artinya dia diperlakukan orang dengan baik, disambut orang, ditegur orang, disapa orang, pokoknya dengan baik lah, dijamu orang. Man sunia ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diberlakukan kepadanya dengan baik. Kemudian faqala li fa'alihi, kemudian orang yang berbuat baik kepadanya, dia berkata, ya, karena dia merasa orang melakukan dia dengan kebaikan segala macam, kemudian dia mengatakan, apa dia bilang? Jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kamu. Jadi paling bahagia ucapan terima kasih itu jangan kita anggap enteng. Iya, orang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, ucapkan terima kasih. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, kata malam yashkurin nas lam yashkurullah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, hakikatnya enggak pandai terima kasih kepada Allah. Orang sudah berjasa sama kita, baik sama kita, apa susahnya mengucapkan terima kasih lah. Iya. Itu kan kayaknya singkat kan, atau syukron lah. Itu kata Rasulullah, kalau orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia enggak pandai terima kasih kepada Allah. Karena seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan manusia macam-macam. Iya. Para hadirin berbahagia, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kalimat jazakallah, mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan kebaikan. Lihat, faqad, maka sungguh itu semua kata Rasul, ablagha bitsanan, itu sudah tingkat paling tinggi terima kasihnya. Ya, itu kata Rasulullah, faqad ablagha bitsana, itu merupakan telah cukup untuk memuji dia. Alhamdulillah, terima kasihlah. Ya, kalau bahasa Jawa mungkin matur nuwun, silakan. Bahasa Sunda atau hatur nuhun, silakan. Tapi yang jelas ada ucapan terima kasih. Kenapa? Dia telah memberikan kebaikan kepada kita. Itu kata Rasul, ablagha tsana, itu tingkat yang paling tinggi itu. Karena terus terang berbahagia, orang memberikan pertolongan itu tidak selamanya dengan materi. Iya, tidak selamanya dengan materi. Kadang kita lagi galau, kita lagi stres, tahu-tahu ada kawan yang ngomongnya enak gitu loh. Begitu dia dengar sekali dua kali dari kawannya, Masya Allah, tercerahkan dia. Ada orang yang begitu ngomong nggak panjang lebar, cuma sekali begini, begitu mendengar dari omongan kawannya, tercerahkan dia langsung. Itu terima kasih loh, biasa itu. Jadi yang namanya bantuan itu tidak selamanya berupa materi, enggak selamanya. Bisa saja kita lagi galau, kita lagi bingung segala macam. Bagaimana caranya? Ada orang yang subhanallah begitu ngomong, kita enak aja langsung. Ya. Ulun ingat terus almarhum siapa?
almarhumna orang Cepaka atau Panang Saharan tuh. Iya. Pada Panang Saharan tuh Masya Allah itu Sirin tuh tidak jauh lebih dari kita problemnya. Tapi Masya Allah semua orang di Jakarta, tetangga kita di Jakarta tuh ada orang Betawi ahli apa namanya, ahli servis nih AC, kulkas segala macam. Itu kalau melihat Panang Saharan tuh malah dewa datang, dewa berangkat. Coba kenapa? Karena pada Sidin memberikan apa wejangan tuh sederhana aja, tapi ini orang Masya Allah menerimanya dengan tulus, Masya Allah. Iya, tadinya orang ini mohon maaf nih yang tukang servis ini ya, itu hampir saban malam teler, Oh kita tetangga dekat kita hafal kan Sidin. Kau subhanallah berkawan Padang Saharan Masya Allah kalau sampai hari nanti. Pada Padang Saharan karena omong sini kan biasa-biasa aja karena, tapi subhanallah kenapa memberikan motivasi yang begitu luar biasa, Masya Allah. Itu pernah satu kali kakak abang ulun ya ikip tuh karena pian bawakan mobil yang Surabaya, bawa mobil ke Surabaya nih karena bahan cap waktu itu ikip ini berjalan sini tulak sudah seperak ada mau duit. Antum bayangin membawa mobil dari Jakarta sorongonan pulang ada kawan, mobilnya jeep yang dibawa dari Jakarta ke Surabaya, kadang bawa fulus sama sekali. Panang Saharan tuh iya, tapi kenyataannya itu mobil sampai ke Banjar, sampai ke Surabaya sih terdapat kayak apa pengen pandang hati anaknya banyak bisi kawan, anaknya banyak bisi sohib, di Cirebon ada, di Kuningan ada, di Tegal ada, di mana bisi kawan. Jadi hampir semua tempat itu bisi kawan sih. Itu kenapa bisa demikian? Kenapa? Gampang jawabannya. Kenapa? Karena nggak ada ghil tadi, nggak ada penyakit batin tuh nggak ada. Semua orang tuh dipandang enak sama beliau. Sampai akhirnya ke Surabaya bawa mobil, tetap ibu pulus ini. Bapak ulus ini. Kenapa? Karena datang ke kawan, Assalamualaikum, salam, ngobrol tak atau panjang lebar ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon munggah metun segala macam Jawa. Iya. Pendek kiri kanan atas bawah sengaja halo salam tak masuk selamat cuman saran ya sampai ke martabat syuk. Kenapa itu tadi? Karena ghil tadi, karena kalau sudah penyakit ghil, waduh kayak apa kayak nama sudah, kalau sudah penyakit ghil Masya Allah curiga kayak apa segala macam, Masya Allah. Jadi nggak usah belajar tasawuf tinggi-tinggi, nggak usah, ini aja dulu. Karena tasawuf itu intinya orang belajar tasawuf untuk membersihkan hati kan. Tapi kalau masih penyakit hati yang namanya ghil masih ada, berat itu. Hilangkan penyakit ghil itu dulu. Iya. Akhirnya bertengkar lawan kawan, bertengkar. Pada persoalan sepele kadang-kadang. Kita kalau sudah bertengkar lawan kawan kita gimana kira-kira? Selanjutnya gimana? Selanjutnya pasti kada nyaman lagi. Ada rasa janggal, ada rasa kada nyaman, rasa janggal ada. Tapi subhanallah orang-orang yang punya punya batin nyaman. Lihat. Ya, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, orang mengucapkan kalimat jazakallah, kalau yang lebih tinggi lagi jazakumullah, silakan. Tapi ucapan terima kasih tadi itu faqad ablaghat tsana, itu merupakan suatu puncaknya apa? Puncaknya pujian, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua paling bahagia, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian sendiri. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum, dan jangan pula kalian hanya sekadar mendoakan anak-anak kalian. Harus memang, tapi jangan hanya sekadar itu, kata Rasulullah. Wa la tad'u ala amwalikum, dan jangan hanya sekadar mendoakan hartamu saja, kata Rasulullah. Diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, harta kita, jangan hanya sekadar itu yang kita doakan. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan, dan janganlah kalian mendoakan yang jelek, kata Rasulullah SAW, ya, satu saat aja mendoakannya tuh, ya Allah ulun muarban itu, ya Allah ulun benci pada, ya Allah, ya Allah, hati-hati saatan, walaupun cuma saat itu, kata Rasulullah, yus'alu fiha atha, yang dikhawatirkan apa? Yastajib lakum, maka dikabulkan oleh Allah nanti. Iya, boleh kita
hati kita sakit, boleh, tapi jangan didoakan kejelekan untuk orang lain. Kenapa? Yang dikhawatirkan yus'alu fiha ata'an fayastajib lakum, maka akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin berbahagia, oleh karena itu berdoa ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya. Karena dalam ayat surah apa? Sudah kelewatan tadi. Al-Mu'min, surah Al-Mu'min surah nomor 40. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini yang menyuruh berdoa siapa? Yang menyuruh berdoa itu Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat nomor 40 ayat 60. Kata Allah, berdoalah kalian kepada Tuhanmu, astajib lakum, akan dijawab oleh Allah. Lanjutannya lihat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang tidak mau berdoa, takabur, menyamakan diri kepada Allah, maka Allah kumpulkan nanti pada hari kiamat fi jahannam, dalam neraka jahannam. Karena salah satu bentuk kesombongan manusia itu orang yang tidak minta kepada Allah. Iya, padahal yang menyuruh minta siapa? Allah yang menyuruh minta. Kita lanjutkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajidun, pada waktu dia sujud. Pada waktu dia sujud. Tapi dengan catatan jangan jadi imam. Kalau kita sholat malam, sholat tahajud, silakan. Terakhir itu panjang doanya, silakan sujudnya lama-lama, silakan, tapi jangan jadi imam. Iya, kalau jadi imam gimana? Bisa namanya nih ya, nang kepentingannya karena batuknya kur itu batuk, batuk situ. Iya, ini pengalaman pribadi. Hari subuh minggu, hari ahad minggu yang lalu seminggu, entah kenapa ulu sendiri bingung subuh tuh. Jadi pada waktu pas sujud terakhir nih bangun tuh kada bertakbir Allah apa kada. Kita nih kada melihati ke belakang keduanya, kalau salah kan berdiam kan. Untungnya ada jamaah yang rupanya melihati, kalau mungkin langsung subhanallah. Hanya kita ingat astagfirullah, belum bertakbir coba. Padahal pekerjaan imam itu kada pekerjaan sehari dua hari berbahagia. Tapi ada aja manusia, lemahnya manusia ada aja, subhanallah. Itu kita langsung ya hari ahad yang lalu betul. Hari ahad yang lalu. Jadi pas sudah kini lawas. Jadi jemaah ini bingung. Perasaan jemaah mungkin ini lagi ada problem, kalau sini doanya panjang mana. Oke, kita sudah bangun. Cuman kada ada Allah Akbarnya, kada betul ucap. Rupanya salah satu jemaah di belakang bebang melihati. Oh, sudah bangun tulangnya. Dikucaknya subhanallah artinya. Langsung astagfirullah, ingat baru kita Allahu Akbar, baru bangun jemaah. Iya, para hadirin berbahagia, kadang-kadang itulah bisa apa bahasa anak saya apa? Blank, bisa blank itu. Padahal nangaran mengimami sholat itu bukan pekerjaan sebulan dua bulan, udah puluhan tahun, subhanallah. Tapi itulah ada aja sisi lemahnya manusia itu. Makanya aneh, karena kita merasa aneh kalau ada orang yang sombong, merasa paling hebat segala macam. Jangan, kenapa? Kita ini manusia lemah, kalau Allah tel sedikit ya udah. Kan kebetulan kan kita ditugaskan di Cinda Alus, takwa Cinda Alus ditugaskan jadi imam setiap subuh ngimam itu. Ya, wa subhanallah, masya Allah. Ini abahnya beliau, Pak Anes, biasa di sini beliau. Sidin caman batuk sudah. Sini. Dalam batin tumben juga, kenapa Pak Anes tumben batuk kemarin nih? Cuma kita kan sudah begini, kita posisi sudah begini. Nah, untungnya ada jemaah di belakang melihati semua, lalu itu mengucap subhanallah aja kita sadar.
Itu bukti bahwa kita ini manusia yang lemah, kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Itu kalau nggak di belakang subhanallah nggak pakai kira-kira jemaah. Nape ini jemaah timbul song salam song. Para hadirin yang berbahagia, lihat. Nah, sekarang kita kembali, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu salatnya wa huwa sajidun. Dia dalam keadaan sujud, kata Rasulullah. Kalau kita sholat sendiri silakan. Ya, tengah malam silakan, bahkan kalau perlu nangis sekalipun. Silakan minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Fa'aktsirud du'a. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa'aktsirud du'a, perbanyaklah berdoa pada waktu itu. Minta apa silakan. Makanya ulama membolehkan kita berdoa dalam bahasa kita dengan catatan jangan dikeluarkan. Kalau ada bahasa Arab, kita nak bisa bahasa Arab banyak ada paham bahasa Arab, jangan ingat hadisnya apa, hafalan doa Rasulullah, doa dari Quran ada hafal kita. Boleh dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Banjar dengan catatan jangan keluar, dalam batin aja. Ya, ini sering orang banyak bertakut-takut, ya Pak Ustaz, kalau lu ada apa Ustaz doanya? Boleh. Kata ulama boleh, kata para ulama dengan catatan jangan dikeluarkan, dalam batin aja. Dan lagi ingat lagi sekali, jangan sampai berdoa yang jelek-jelek, yang baik-baik aja. Ya, yang baik-baik aja. Makanya kata Rasulullah, wa wasajidun fa'aktsirud du'a, perbanyaklah doa, artinya panjang-panjang berdoa waktu itu. Silakan. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul. Kata Rasulullah, doa kalian pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma lam ya'jal yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Tapi jangan kalian mengucapkan begini, seorang itu berdoa sudah. Mujak seorang berdoa sudah. Kenyataannya kata kabulnya itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Kabulnya doa itu bukan maunya kita, bukan. Kita berdoanya mintanya A, B, C, D. Nanti Allah kasih yang lain. Ya, yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Lah kalau berdoa sesuai dengan kehendak kita, masya Allah jadi Tuhan kita. Kita berdoa, silakan kita berdoa sebanyak-banyak, berdoa minta kepada Allah. Tapi Allah yang mengabulkan, terserah Allah mengabulkan. Bagaimana cara mengabulkan? Iya. Para hadirin berbahagia. Makanya di sini kata Rasulullah, ya yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Kenyataannya saya berdoa enggak dikabulkan sama Allah. Kita nggak paham. Padahal Allah mengabulkan dengan cara yang lain, Allah kabulkan itu. Ya, seperti yang pernah kita ceritakan di sini. Ya, ada orang yang nanti begitu masuk surga bingung dia. Antum bayangin masuk surga bingung. Begitu disodorkan oleh malaikat catatan amalnya, kata malaikat, iqra kitab, baca sendiri. Kita yang punya diri ini, kita yang punya diri enggak ingat lagi, kapan saya berdoa begini nih. Ternyata semua itu dicatat oleh malaikat. Semua yang orang berdoa dikabulkan, kapan dikabulkannya, semua dicatat oleh malaikat, akhirnya diserahkan pada waktu dalam surga. Yang punya diri subhanallah bingung dia, ya Allah, kapan saya berdoa seperti ini? Artinya apa? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Cuman Allah mengabulkan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kemudian wa fi riwayat Muslim, la yazalu yustajibu li 'abdi ma lam bi itsmin. Allah pasti akan mengabulkan doa seorang hamba selama hamba itu lam yad'u bi ismin, tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Ya Allah, ulun begawi sudah lawas ya Allah. Nang anjarna sugi panas sudah, ulun sudah berdoa lawan pian tuhuk ya Allah. Ulun itu pegawai Tuhan, tapi kada sugi-sugi ya Allah. Ya Allah, kira-kira kalau mengambil itu karena melihatnya kayak gimana Pak? Itu nggak boleh doa kayak gitu. Itu doa dosa itu. Ya, makanya kata Rasulullah, malam yad'u bi itsmin. Ya, jangan berdoa yang ada merupakan dosa. Kemudian au qati'ati rahmin, atau berdoa putus silaturahim. Ulun ya Allah benci banget ulun. Allah kada ketujuh sekali ya Allah. Pokoknya ulun tidak percaya karena nagur. Itu enggak boleh itu. Doa putus silaturahim. Qati'ati rahmin. Kemudian doa apa lagi? Malam istajab, dan jangan buru-buru, langsung hendak minta dikabulkan langsung. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal?
Iya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan istijal, artinya buru-buru, kepengen cepat doanya dikabulkan?" Qala, kemudian Rasulullah yaqul, "Qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajib li." Aku sudah berdoa, siang berdoa, malam berdoa, ya tengah malam berdoa, subuh berdoa, setiap saat saya berdoa, masya Allah. Tapi apa? Saya melihat dia falam ara yastajib li. Saya memperhatikan kayaknya Allah nggak mengabulkan doa saya. Wah, saya sudah, kalau bahasa Banjarnya tuhuk sudah ya. Tapi kayaknya seorang perhatikan kayaknya kena kabul. Jangan berkata begitu, kata Rasul. Iya. Jangan berkata seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, kita lanjutkan yang kelima, hadis yang kelima. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'a asma. Ada orang yang bertanya kepada Rasul, dia bertanya, ayu du'a asma, ya Rasulullah, doa seperti apa yang pasti dikabulkan oleh Allah? Ayu doa asma, doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa ya Rasul, atau kapan waktunya? Qala, Rasulullah menjawab, jawful lailil akhir. Kata Rasulullah, di pertengahan malam akhir. Jadi kalau kita lihat subuh sekarang sekitar jam berapa? Berapa? Ya jam 5 kurang kan? Sekarang jam 5 kurang ya. Ya berarti doanya kira-kira ya jawful akhir itu setengah 5-an gitulah. Karena ada orang yang di zaman Rasulullah SAW mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah, ternyata punya amalan apa? Iya, orang ini ternyata amalannya sangat enteng ternyata. Pokoknya setiap dia bangun itu sholat 2 rakaat sudah, itu aja. Bangun tengah malam menjelang subuh atau sebelumnya itu dia bangun, dia wudhu, sholat 2 rakaat, doa selesai. Sampai Rasul melihat, kata itu kata Rasul, itu ahlul jannah, itu penghuni surga, kata Rasul. Ternyata amalan seperti itu. Setiap malam dia bangun berbahagia, subhanallah, sholat 2 rakaat sudah doa, dia tidur lagi kadang-kadang. Makanya Rasul mengatakan, lihat kata Rasulullah SAW, berdoa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah, jawful lailil akhir, tengah malam terakhir. Dan jangan lupa, ini yang paling penting nih, ini yang kita sering lupa karena yang kedua, kata Rasulullah, wa duburus salatil al-maktubat, selesai sholat yang 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini jangan kita anggap enteng, itu doa kita dikabulkan oleh Allah itu. Makanya untuk wa dubura as-salawatil maktubah, sholat yang 5 waktu, kata berdoa di sana dikabulkan oleh Allah. Iya. Para hadirin berbahagia, ya ini hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, hadis hasan riwayatnya Tirmidzi. Para hadirin berbahagia, setiap selesai sholat artinya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah berdoa. Ya berdoanya macam-macam. Ada orang yang kadang-kadang bareng-bareng gitu ya. Ternyata kalau kita baca sejarah bareng-bareng itu memang itu mengajari jamaah. Setelah kita telusuri, yang kalau kita bahasa kita di Banjarnya wirid tuh. Jadi orang wirid itu imam, ternyata para imam dalam Imam Ghazali itu ada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ternyata imam itu mengajari kepada jamaahnya, begini lah wirid itu. Begini. Cuma kan itu sudah jadi kebiasaan, akhirnya kalau nggak seperti itu dianggap nggak wirid. Jadi kalau nggak seperti itu berbunyi bimbai segala macam, karena dianggap tidak seperti itu, akhirnya apa? Dianggap tidak wirid, padahal sama wirid juga. Cuma kan wirid itu ada yang bareng-bareng, ada yang dibunyikan. Nah karena mereka biasa sudah bareng tuh, akhirnya selalu bareng-bareng terus. Padahal tidak harus bareng-bareng, tidak harus, boleh sendiri-sendiri. Iya, jadi sejarah wirid itu ternyata panjangnya seperti itu. Iya, salah satu contoh, ini mohon maaf ini, seperti kalau tarawih itu ternyata begitu kita pelajari, begitu kita tanyakan, itu adanya cuman di Indonesia dan di Hadramut, cuman 2, cuma adanya 2 di Indonesia sama di Hadramut kalau tarawih itu.
terutama mereka di kalangan di Masjid Al-Karamah nih. Fadlan minallahi wa ni'mah ya tawab. Itu ternyata dimanapun nggak ada itu. Yang ada cuma dua, di Indonesia dan di Hadramaut. Di Indonesia pun di mana adanya? Di Martapura. Ya, kita pelajari, kita tanyakan, kita tanya kepada peguruan di Jakarta, ini gimana Ustaz sebenarnya? Ya, kata beliau, itu cuma dua, itu di Indonesia dan di Hadramaut. Ya, yang dipengaruhi oleh di kalangan habaib itu. Ya, itu ternyata yang mempopulerkan pertama kali itu Ahmad Muhajir itu. Ya, karena mereka selama ini kan dicap macam-macam, akhirnya mereka fadlan minallah wa ni'mah ya tahu terus karena akhirnya Khalifatul Ula Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Itu menyebutkan Abu Bakar, menyebutkan Umar, menyebutkan Utsman. Itu menunjukkan bahwa mereka enggak benci kepada Utsman. Karena selama ini kan di kalangan Syiah itu kan mereka benci kepada sahabat yang tiga ini. Nah, mereka menunjukkan kami enggak, kami lain. Nah, Ahmad Muhajir yang bikin itu. Wah, kalau cerita sejarah itu panjang lah, tapi yang jelas waktu sudah bunyi masalahnya ya. Kalau kita ceritakan itu Masya Allah tuh ya. Itu sekedar sejarah ya, sekedar sejarah. Yang paling terakhir wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas ya, sepupu Rasulullah radhiyallahu anhu, dua-duanya sahabat Rasulullah, abahnya sahabat, anaknya sahabat, sepupu Rasulullah. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal qurab. Rasulullah berdoa pada waktu al-qurab, artinya dalam keadaan susah, kesulitan. Qurab ya. Ini qurab bahasa Arab ya, bukan bahasa kita, qurab. Ya, ini qurab pakai ba ya. Al-qurab itu artinya al-karbu, itu kesusahan. Doa Rasulullah, la ilaha illallahul azim al-halim. Doa Rasulullah, la ilaha illallahu al-azimu al-halimu. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha besar, yang maha azim, al-halim, yang maha lembut. Halim itu kan kalau bahasa kitanya orang yang mendulukan rahmat daripada marah. Makanya hilim itu artinya orang yang mampu mengendalikan marahnya daripada mengalihkan rahmatnya daripada marahnya, itu halim. Makanya di sini doanya la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah yang maha besar, al-halim, maha pemurah, maha baik. Para hadirin, coba pian perhatikan doa-doa Rasulullah itu nggak ada yang panjang. Boleh buka doa-doa khusus dalam Quran tuh. Dalam Quran lihat, ada kan sekarang kan ada Quran sekarang kan ada yang spesialis di belakangnya, spesialis doa tuh. Doa Quran tuh semuanya pendek, singkat, pendek, tepat Quran. Kemudian doa Rasulullah sama, doa Rasul tuh nggak ada yang panjang. Tapi kalau sudah doa dari kalangan manusia, dari kalangan ulama, pasti panjang-panjang. Nama amin akan itu, nama amin akan aja. Amin. Makuyuhan amin. Tapi kalau doa dari Rasulullah, doa dari Allah ajarkan di Quran, nggak ada yang panjang, nggak ada. Ini buktinya nih. Tapi kalau doa dari manusia, dari ulama, Masya Allah, pahna, amin, singkat tangan. Lihat, la ilaha illallah al-azim al-halim, yang maha agung, yang maha besar, yang maha. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim, yang mengurus arsy. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Rabbus samawati wa Rabbus samawati wa Rabbul Rabbul Arsyil Karim. Rabbul Arsyil Karim, Allah yang mengurus arsy, yang maha mulia, yang maha mulia. Para hadirin, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Mudah-mudahan ada manfaat yang berbahagia yang kita sampaikan ini, dan mudah-mudahan kita tidak pernah bosan berdoa. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang salah satu manusia yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak berdoa kepadanya, tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, ini adalah orang-orang yang membesarkan diri, orang yang menyombongkan diri kepada Allah, antara lain orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita senantiasa orang yang merendahkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.